Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jemaah rahimakumullah, sekarang kita melanjutkan ke materi yang lain nggih. Kasratut turuq al khair, kasratut turuqil khair, banyak jalan menuju kebaikan nggih. Ini saya ambil hadis-hadisnya dari kitab Riyadhus Shalihin nggih, tapi tidak semuanya saya tulis yang menurut saya paling penting nggih, karena sudah banyak yang populer nggih, tapi sebagian belum populer. Nah, maka sebagian yang saya tulis di sini. Diawali dalam surat Al-Baqarah nggih. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha tahu nggih. Ya, kebaikan di sini artinya umum, prinsipnya yang bermanfaat nggih, yang berguna untuk orang lain ataupun diri sendiri nggih. Prinsipnya tidak merugikan, perbuatan baik. Nah, ketika kita tahu niatnya, nah maka itu pun mendapatkan pahala dari Allah ya. Berdagang dengan jujur, nah itu mendatangkan pahala juga. Bertani, bercocok tanam yang niatnya mencari rezeki, yang mencari rezeki itu kewajiban kita untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Nah itu juga ibadah. Jadi niatnya memang mencari rezeki karena Allah, nah karena kita punya tanggungan ya. Kemudian dalam surat Al-Jatiyah, man amila sholihan fali nafsih, barang siapa yang beramal soleh, pada dasarnya amal soleh itu untuk dirinya sendiri ini. Di setiap amal soleh, nah, itu pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam hadis dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qala al imanu billah, beriman kepada Allah, wal jihadu fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Nah, jihad ini juga maknanya banyak nggih. Jihad yang paling tinggi tentunya adalah qital nggih, berperang untuk melawan orang-orang kafir ketika orang kafir menyerang. Nah, itu yang paling tinggi nggih, karena mengorbankan jiwa dan raga, nyawa taruhannya nggih. Tapi yang mati di jalan Allah, nah yang disebut syahid, nah pahalanya juga luar biasa nggih. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, ayyur riqab afdal, budak mana yang paling utama nggih. Karena budak itu banyak, nah maka ada juga budak yang mempunyai keistimewaan tersendiri nggih. Anfasuha inda ahliha wa aktsariha samanan, yaitu budak yang dipandang terindah bagi pemiliknya ya, maksudnya sangat bagus nggih dalam melayani tuannya. Karena kadang budak itu nama-namanya bisa macam-macam nggih, tapi yang namanya budak kan harus turut tunduk kepada tuannya nggih. Nah, ketika dia
semakin baik kepada tuannya. Nah, maka di sini disebutkan termasuk budak yang paling utama. Wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling banyak harganya, paling mahal. Dulu waktu itu yang namanya budak kalau bagus baik, nah harganya juga mahal. Bekerjanya bagus, nah maka harganya juga mahal waktu itu. Tapi dalam Islam, nah budak dihapus secara pelan-pelan. Ya, ada beberapa hukuman ketika kita melanggar syariat Islam. Nah, di antara hukumannya adalah memerdekakan budak. Seperti ketika kita melanggar berhubungan suami istri di bulan Ramadan, nah maka yang pertama kali adalah memerdekakan budak. Ketika memerdekakan budak tidak sanggup, tidak punya uang, puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Nah, tapi yang pertama kali memerdekakan budak. Melanggar sumpah juga memerdekakan budak. Kita bersumpah besok akan begini, akan begitu, tetapi ternyata kita tidak bisa memenuhi sumpah kita. Nah, maka kita wajib menebus sumpah. Nah, itu juga memerdekakan budak. Tapi sekarang budak juga sudah tidak ada kan, apalagi di Indonesia. Nah, karena memang dalam Islam dihapus, tapi menghapusnya pelan-pelan. Karena waktu itu yang namanya budak memang sudah menjadi tradisi yang kuat. Orang-orang yang punya budak mau melepas juga iman. Nah, maka ketika ada orang yang melanggar hukum Islam, syariat Islam, di antara hukumannya adalah memerdekakan budak. Zihar, ketika seseorang melakukan zihar kemudian dia ingin menarik ziharnya, nah maka juga memerdekakan budak. Di dalam surat Al-Mujadilah, zihar itu belum pernah saya sampaikan. Zihar itu ketika seorang suami menganggap istrinya seperti ibu, istrinya adalah ibunya. Nah, itu tidak boleh. Dalam Islam larangan keras. Maka ketika dia mengatakan itu, dia tidak boleh mencampuri istrinya. Nah, kalau dia ingin menarik ucapannya, nah maka hukumannya yang pertama juga memerdekakan budak. Ketika tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, ketika tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Itu diterangkan secara detail di dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 5. Lupa saya ayatnya. Nanti ini di lain waktu insya Allah saya jelaskan karena kadang mungkin ada yang mengatakan itu tapi karena dia tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu ya mungkin beda hukumnya karena waktu itu memang menjadi kebiasaan sebagian orang Arab kalau dia ingin menyakiti istrinya, nah dicerai tidak, dikumpuli juga tidak, dengan mengatakan kamu bagiku ibarat ibuku. Nah, itu tidak boleh. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, fa ilam af'al, jika aku tidak bisa melakukan semua itu, aku tidak punya budak, aku juga tidak berjihad, kalau imannya sudah kalah. Tu'inu soni'an, kamu membantu pekerja, membantu seseorang mengerjakan sesuatu, nah, mengerjakan apa saja. Soni' itu kan mengerjakan sesuatu. Kalau di sini terjemahnya pekerja saja. Kamu menolong seorang pekerja, ya bekerja apa saja. Ketika ada orang bekerja kok kesulitan, nah kita bantu. Autasna'u li akhraq, atau kamu mengerjakan sesuatu kepada orang yang kurang pandai, orang yang kurang bagus pekerjaannya. Nah, kemudian kita ambil alih, kita kerjakan. Ada orang bangun tapi dia tidak bisa bangun, nah, padahal kita bisa, nah kita bantu untuk membangun, umpamanya apa saja, umum di sini. Qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita inda uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, ketika aku lemah untuk mengerjakan sebagian amal itu, aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Qala takufu sarraka anin nas, engkau menahan diri dari mengganggu orang lain, kamu tahan kejelekanmu dari mengganggu orang lain.
Kalau tidak bisa membantu ya minimal tidak mengganggu gitu. Nah ini yang kadang orang usil ya, apalagi sekarang ya Allah luar biasa yang namanya preman itu menarik retribusi. Saya baca di beberapa tulisan yang ini orang kerja capek-capek, ada orang yang meminta seenaknya dengan dalih uang keamanan. Uang keamanan apa? Justru kamu yang bikin tidak aman, jangan begitu kan. Banyak ya kejadian seperti itu. Saya kalau membaca itu terenyuh ini orang bekerja sampai malam-malam tetapi hanya dipalak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah maka kita menahan diri dari tidak mengganggu orang lain, nah itu juga satu amal kebaikan. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Nah yang demikian itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Kalau di sini terjemahnya tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak. Amalan demikian itu pun merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Terjemahnya begitu. Kalau tadi saya terjemahnya terjemah bebas sesuai bahasa Arabnya. Kemudian dari Abi Dzar juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulamai min akhatikum shadaqah. Setiap pagi setiap ruas tulang dari seorang di antara engkau semua itu setiap paginya hendaklah memberikan sedekahnya. Fakulu tasbihatin shadaqah. Kita membaca tasbih subhanallah itu juga sedekah. Itu diibaratkan sedekah untuk tulang-tulang kita. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid sedekah. Alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil juga sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir juga sedekah. Yang ini biasanya kalimatnya menjadi satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu sudah lengkap, ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah itu juga termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi ataupun sore, termasuk al-maksurat, doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca setiap pagi dan sore, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Wa amru bil ma'ruf shadaqah. Menyuruh seseorang mengajak berbuat baik itu juga sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqah. Dan mencegah seseorang dari berbuat kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika. Dan mencukupi semuanya itu, dari semua itu rakaatani, 2 rakaat yarka'uhuma minadz duha, yang ia kerjakan di waktu duha. Jadi 2 rakaat duha, nah itu sudah mencukupi dari membaca zikir tadi ya. Kalau saya kan juga ringan, sudah membaca zikir ini juga sholat duha, nah tentunya juga lebih utama karena membaca zikir tadi kan ringan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Nah setelah itu masih ditambah sholat duha, nah tentunya lebih sempurna ini. Berikut dari Abi Dzar, masih dari Abi Dzar. Ini riwayatnya banyak dari Abi Dzar. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alaya a'malu ummati, telah dinampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan juga yang buruk. Fawajatu fi makasini a'maliha, dan aku jumpai di antara amal baik di antara umatku, amal baik di antara umatku adalah al-adza yumatu anitarik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa yang di jalan yang mengganggu orang, diambil, disingkirkan biar orang yang berjalan tidak terganggu, tidak menjadi jatuh. Ada
apa saja nggih. Tapi sekarang itu malah dimanfaatkan oleh orang, malah menyebar ranjau paku biar orang banyak bocor karena cari uang. Ini tentu dosa besar itu kan banyak di kota-kota besar. Orang kita disuruh menyingkirkan, ini malah nyebar ranjau paku itu. Ini tentu perbuatan yang sangat-sangat zalim itu. Padahal kita disuruh menyingkirkan yang demikian saja berpahala. Kalau dulu biasanya ini diterjemahkan menyingkirkan duri dari jalan. Nah, kalau sekarang di kota, di jalan aspal tidak ada duri kan, adanya paku gitu kan, atau ada oli yang tumpah. Nah, kita segera tutupi, kita siram biar hilang, orang lain tidak jatuh. Beberapa yang lalu saya baca ada orang yang jatuh karena ada oli yang tumpah, karena orang yang olinya tumpah itu tidak bertanggung jawab. Kalau begitu ya seharusnya cepat kita tutuplah pakai pasir atau pakai apalah, biar orang yang lewat tidak celaka. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku dapati di antara amal buruk dari umatku adalah an-nakho'ah takunu fil masjid la tidfan. Nah, kalau ini sekarang kita tidak terbayang dahak yang dilakukan di masjid kemudian tidak ditimbun, tidak ditanam. Masjid kita semuanya sudah bertegel ya, karena dulu pada zaman Nabi yang namanya masjid kan hanya pasir, belum ada tegel. Nah, kadang orang ada yang juga meludah, juga berdahak di situ, kadang juga mengeluarkan ingus. Nah, di masjid. Nah, tapi kalau waktu itu ya begitu melakukan itu kan langsung ditutup dengan pasir. Gini terjemahnya apa ini? Dahak yang dilakukan di masjid. Nah, kadang tadi bukan hanya dahak meludah kemudian mengeluarkan ingus, kemudian dahak ini. Nah, kalau sekarang ya mungkin kita dipukul orang berdahak di masjid, apalagi karpet. Nah, biasanya kita mesti keluar. Nah, dulu, kalau sekarang mungkin saya kadang juga melakukan ngupil ya, kadang buangnya juga sembarangan. Nah, itu kalau saya kantongi kalau nah, kadang juga kita terasa juga pas di masjid pas sholat rasa risih, ternyata ada upil. Nah, begitu ya dikantongi. Kalau saya kantongi begitu, tidak mengganggu yang lain. Ya apa sajalah, kadang juga kuku kadang kita juga kuil kuku terputus ya, kalau saya mesti saya kantongi, jangan mengotori masjid lah itu. Nah, prinsipnya kita menjaga kebersihan juga di masjid. Tinggal 1 menit ternyata. Demikian jamaah rahimakumullah sampai hadis ke-5 sampai hadis ke-5. Untuk banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan untuk mendapatkan pahala. Jadi amal-amal kecil yang kadang kita menyepelekan, ternyata di sana banyak pahala. Jangan menyepelekan. Makanya prinsipnya kita tidak boleh menyepelekan amal-amal soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu depan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.